Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Musa alaihi salam dan diangkatnya Nabi Musa menjadi anaknya Fir'aun. Itu ada di halaman 89 di dalam buku kita. Pada suatu hari, seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun bahwa menurut perhitungannya tak lama lagi bakal lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Kemudian Fir'aun menjadi marah mendengar laporan tersebut. Dia menjadi marah dengan laporan tersebut. Saat itu juga dia memberikan perintah agar membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan di kota Mesir. Ayahnya bernama Yasar dan ibunya bernama Yukhabil. Nabi Musa merupakan keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nah, jadi bisa dipahami di sini bahwa Nabi Musa itu lahir dari pasangan suami istri bernama Yasar dan Yukhabil. Nah, ketika mereka mengetahui bahwa anak yang lahir adalah laki-laki, maka mereka pun bersembunyi. Dan mereka pun bersembunyi agar anak mereka tidak dibunuh oleh kaki tangan Fir'aun. Nah, jadi pada waktu itu Mesir diperintah oleh Fir'aun, seorang raja yang zalim. Fir'aun sangat kejam terhadap keturunan Bani Israel yang tinggal di Mesir. Ia bahkan memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Firaun juga menganggap dirinya Tuhan sehingga semua perintahnya harus dilaksanakan dan ditaati. Maka dari itu ketika Musa lahir, orang tuanya cepat-cepat menyelamatkannya. Nah, itu adalah sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 4, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat keburukan. Nah, kemudian karena ibunya ini sangat sayang pada bayinya yang bernama Musa ini, ia tak rela jika Musa ini dibunuh dan ia pun berusaha untuk menyelamatkannya. Nah, kemudian Musa dihanyutkan kemana? Ke dalam peti, lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Dari siapa? Ini Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa untuk membuat peti tahan air, lalu menghanyutkan Musa di dalam peti di sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan mengikuti kemana peti itu hanyut dan di tangan siapakah Musa nanti ditemukan. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Peti itu dibuka setelah diketahui isinya bayi. Mereka membawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Awalnya Fir'aun ingin membunuh bayi itu, tetapi permaisuri justru memohon agar bayi itu diangkat sebagai anak. Fir'aun akhirnya mengabulkan permohonan istrinya itu. Karena apa? Karena istri Fir'aun sangat senang melihat bayi itu. Ia ingin mengangkatnya sebagai anak. Nah, maka diutarakannya niatnya itu kepada Fir'aun. Mula-mula kan Fir'aun menolak. Namun atas bujukan istrinya akhirnya ia setuju. Asia pun senang dengan segera dicarikan pengasuh untuk menyusui Musa. Namun beberapa pengasuh tersebut didatangkan tidak ada yang cocok untuk menyusuinya karena Musa tak mau disusui oleh
oleh pengasuhnya tersebut. Kemudian ketika itu datanglah ibunya Musa. Ibu Musa datang untuk menawarkan diri untuk menyusuinya. Nah, yang menawarkan siapa? Kakak Musa. Jadi kakak Musa menawarkan ibunya untuk menjadi pengasuh. Mereka pura-pura tidak mengenal Musa. Demikianlah, karena disusui ibunya sendiri, akhirnya Musa mau menyusu. Musa diserahkan kepada ibunya ini sampai masa menyusuinya selesai. Kemudian ibunya Musa ini mendapat upah bayaran yang cukup besar. Sesudah usai masa menyusui, Musa dikembalikan ke istana Firaun, lalu dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Firaun, mengendarai kendaraan Firaun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Firaun. Nah, itu dia. Jadi itu tentang kisah kelahiran Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian marilah kita beralih ke Nabi Musa meninggalkan istana Firaun. Musa tumbuh menjadi seorang pemuda. Nah, suatu ketika Musa pernah membantu salah seorang dari Bani Israel yang bertikai melawan salah seorang dari golongan Kipti. Nah, dari golongan Kipti. Akibat pertikaian itu, laki-laki Kipti tersebut meninggal dunia. Firaun menjadi marah mengetahui hal itu. Ia pun memerintah para prajurit untuk segera menangkap Musa. Musa pun berusaha menyelamatkan diri. Diam-diam ia pergi ke Madian. Nah, di Madian ia sempat menolong dua anak gadis menimba air minum di sumur. Keduanya adalah putri Nabi Syuaib. Nabi Syuaib lalu mengundang Musa ke rumahnya dan menikahkannya dengan salah seorang anak gadisnya. Nah, kemudian setelah cukup lama tinggal di Madian, Musa pun mohon izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir bersama istrinya. Nabi Syuaib pun mengizinkannya. Musa dan istrinya melakukan perjalanan dari Madian ke negeri Mesir. Setibanya di Bukit Tua, Musa menerima wahyu dari Allah. Ia diutus menjadi rasul bagi Bani Israel. Musa didampingi oleh saudara laki-lakinya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa akhirnya sampai di Mesir. Ia kemudian mendatangi Firaun dan berkata, "Aku ini adalah rasul utusan Allah. Engkau harus membebaskan Bani Israel dari segala bentuk penindasan. Mereka hanya boleh menyembah Allah, bukan menyembah raja," kata Nabi Musa. Firaun sangat murka mendengar hal itu. Selama ini Firaun menganggap bahwa dirinya lah Tuhan yang berhak disembah. Nabi Musa lalu diminta untuk menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah utusan Allah. Maka dibuatlah pertandingan antara para tukang sihir kerajaan melawan Nabi Musa. Nah, apa itu pertandingannya? Yaitu pada hari yang telah ditentukan mereka bertemu di tanah lapang. Orang-orang datang untuk menyaksikan para tukang sihir melemparkan tali ke tanah, lalu tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah kemudian mewahyukan kepada Musa agar melemparkan tongkatnya ke tanah. Seketika itu juga tongkat tersebut menjelma menjadi ular yang sangat besar dan menelan semua ular dari para penyihir. Para penyihir itu pun sadar bahwa Nabi Musa benar-benar seorang nabi dan rasul. Hari itu pula mereka menyatakan beriman kepada Allah dan Musa sebagai rasulnya. Firaun bertambah murka bukan kepalang. Ia pun menghukum para tukang sihir istana itu dengan menyalip mereka semua. Nah, itu dia tentang kisah Nabi Musa dari kelahirannya sampai dia diangkat menjadi rasul. Nah, minggu depan kita bahas tentang Firaun mengejar Nabi Musa dan kematian pengikutnya, kemudian kematian Firaun dan mukjizat Nabi Musa. Jadi hari ini kita bahas dulu dari kelahiran Nabi Musa sampai Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Nah, untuk itu Ustazah inginkan
anak ustazah tetap fokus ya. Anak ustazah tetap belajar di rumah dan menyimak video pembelajaran kita ini ya, menyimak pembelajaran kita ini, dan tugasnya hari ini hanya menyimak saja ya. Jadi tugas anak ustazah hari ini hanya menyimak pembelajaran kita tentang Nabi Musa alaihi salam ya. Itu aja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.